Saudara, pemindahan gerbong kereta rel listrik atau KRL yang terlibat kecelakaan dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur masih terus dilakukan. Petugas PT KAI fokus mensterilkan jalur kereta dan memperbaiki jaringan listrik. Pemindahan gerbong kereta rel listrik yang kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur terus dikerjakan oleh PT KAI hingga Rabu dini hari. Usai sterilisasi, petugas dari PT KAI juga menguji coba jalur dengan menggunakan kereta teleskopik railway crane dan juga kereta perbantuan. Jaringan listrik aliran atas dan jalur kereta pada Rabu dini hari telah kembali berfungsi. Jalur telah dapat dilalui kereta meski harus terjadi pelambatan atau pengurangan kecepatan saat melintasi jalur ini. PT KAI belum dapat memastikan apakah Stasiun Bekasi Timur akan kembali beroperasi pada Rabu pagi ini. Dan untuk sementara perjalanan komuter lain keberangkatan dan tujuan Cikarang hanya sampai Stasiun Bekasi. Sementara 10 jenazah korban meninggal insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang dibawa ke Rumah Sakit Polri telah teridentifikasi. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Prima Heru bilang pihaknya menerima 10 kantong jenazah yang langsung diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Seluruh jenazah telah teridentifikasi dengan pencocokan sidik jari, rekam medis, dan juga properti pribadi. Seluruh jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Tim DVI Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, tim Pusiden Baris Krim Polri, dan Odontologi Forensik FKG UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 10 kantong jenazah yang dikirim penyidik dari TKP. Pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Usai diidentifikasi, proses serah terima jenazah korban dilakukan oleh tim DVI Polri kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses serah terima dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian data korban. Kecelakaan KRL dengan kereta api Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada 2 jalur kereta yang berbeda, saudara. Yang pertama, pada jalur KRL yang menabrak taksi. Kami akan tunjukkan kepada Anda kronologinya. Inilah jalurnya. Kemudian yang kedua, pada jalur berlawanan. Dan yang kedua adalah jalur berlawanan saat KRL menuju Cikarang ditabrak kereta api Argo Bromo. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek yang menabrak kereta listrik bermula dari sebuah KRL lain dari arah Cikarang yang menabrak sebuah mobil mogok di perlintasan di dekat Stasiun Bekasi Timur. Akibat kejadian ini, perjalanan KRL berhenti tak melanjutkan perjalanan. Dan akibat kecelakaan KRL dan juga taksi, rangkaian KRL lain dari Jakarta ke Cikarang terpaksa berhenti darurat dan tertahan di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Dalam posisi KRL yang masih berhenti, kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah belakang menghantam gerbong terakhir KRL di jalur yang sama. Kami akan ajak Anda melihat bagaimana situasi dan juga kondisi terkini dari rumah duka rekan kami, karyawan Kompas TV, Ainia Rahmadina, yang menjadi salah satu korban dari peristiwa kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, saudara. Terlihat Direktur Utama Kompas TV, Rosiana Silalahi, sudah hadir di rumah duka
ditemani oleh jajaran. Dan kita lihat bersama saudara, seluruh anggota keluarga juga sudah bersiap. Ada ayahanda dan juga ibunda dari rekan kami, sahabat kami, Ain. Rencananya saudara, rekan kami, karyawan Kompas TV, Ainia Rahmadina, akan dimakamkan pagi ini didampingi oleh rekan-rekan dari Kompas TV. Ainia Rahmadina, saudara, merupakan sosok yang periang, selalu tersenyum, dan punya kepedulian yang tinggi terhadap teman-temannya. Ainia punya dedikasi yang luar biasa tinggi selama bekerja 11 tahun bersama kami semua di Kompas TV. Ainia, atau yang biasa kita sapa Ain, jadi satu dari belasan korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Ain menjadi korban kecelakaan pada saat dirinya berpulang dari selesai bertugas bekerja di Kompas TV. Ain pulang menggunakan kereta api KRL komuter lain menuju ke rumahnya di wilayah Tambun. Komunikasi terakhir bersama dengan adik Ain, Ain sempat meminta untuk dijemput di stasiun pada saat dirinya berada di stasiun Bekasi. Tapi kemudian takdir berkata lain, saudara. Ain berpulang. Dan yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di mana Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengunjungi rumah duka. Kita akan saksikan bersama keterangan dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan akhirnya masinisnya mengalami cacat permanen. Akhirnya oleh saya waktu itu langsung dibuat pintu lintasan. Nah sekarang ini seluruh pintu lintasan baik resmi maupun tidak resmi ya harus segera ada pengamannya. Kalau enggak peristiwa seperti ini akan terus terjadi. Yang kedua kan memang daerah itu kan daerah padat dan di rencana pembangunan Jawa Barat memang sudah teralokasikan untuk pembangunan flyover. Walaupun memang kita bertahap ya karena kemampuan fiskal kita sangat terbatas sekarang. Tetapi dengan kebijakan kemarin Pak Presiden dibangun flyover ya kita berucap terima kasih banyak. Gitu loh. Artinya ada perhatian dan ada perhatian terutama menyelesaikan pintu lintasan di berbagai tempat. Karena kan dulu lintasan-lintasan resmi, kemudian orang bangun perumahan, banyak orang, bikin jalan. Nah rata-rata kan ada yang dijaga oleh orang, ada yang tidak dijaga. Dan itu nyebar banget di seluruh daerah. Pak,
mungkin kemana aja ke lihat-lihat korban yang lain? Yang pertama kan warganya memang statusnya warga Jabar ya, warga Bekasi, tetapi mereka rata-rata dibawa ke kampung halamannya. Ada yang ke Jawa ya, Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur, tetapi yang baru teridentifikasi dimakamkan di Bekasi baru 2. Kemarin guru, sekarang di sini kan teman-teman media. Dan saya menyampaikan duka yang mendalam. Semoga peristiwa ini adalah peristiwa terakhir. Artinya seluruh kelalaian kita dalam melakukan penataan infrastruktur lalu lintas darat, laut, dan udara harus segera dibenahi. Pak, ini kan infonya palang pintu yang di bola kapal itu dikuasai oleh ormas. Nah itu gimana tuh Pak? Ya tindak saja ormasnya, kita tindak. Gitu kita tindak karena bagi saya tidak boleh di Jawa Barat ada orang menguasai sesuatu yang bukan haknya. Mungkin kapan ada, mungkin waktunya, rentan waktunya kapan, tahun ini atau kapan untuk dibuatkan flyover mungkin? Flyover kan Pak Presiden sudah akan menurunkan 4 triliun kan kemarin untuk seluruh wilayah. 1 pintu lintasan, yang kedua flyover untuk Bekasi. Tetapi kalau untuk yang awalnya nanti kita tinggal integrasikan, alokasinya sudah ada di Pemprov dan sekarang tuh lagi perbaikan DED. Jadi DED-nya disempurnakan, DED-nya sudah ada. Jadi kalau alokasi sekarang ada, ya tinggal pelaksanaan teknis, tinggal lelang. Ya. Artinya ormasnya juga bakal disuruh tidak lagi gitu ya? Iya, tinggal diberesin sama Polsek. Lanjut lagi ya, soalnya ini Pak. Ya, yang baru Anda saksikan adalah visual terkini di mana Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengunjungi rumah duka untuk bertakziah, untuk melayat ke rumah duka salah satu korban dari kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Seperti yang kita tahu, saudara, sahabat kami, rekan kami, Ainia Rahmadina, yang merupakan karyawan Kompas TV, juga menjadi satu dari belasan korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, saudara. Ainia Rahmadina merupakan sosok yang periang, yang memiliki dedikasi yang tinggi, saudara. Selama bekerja bersama kami semua di Kompas TV, keluarga besar Kompas TV, tentu merasa kehilangan. Sosok Ain yang selalu cantik, selalu ramah, dan murah senyum. Sahabat kami, rekan kami, Ainia Rahmadina, karyawan Kompas TV, meninggal dunia dalam tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL. Tentu kami mengenangnya sebagai sosok yang teliti dalam bekerja, sikap yang ceria dan ramah, yang juga membuat kami sebagai teman dan sebagai sahabat mengenang sosok Ainia sebagai rekan kerja yang baik. Bagaimana kita bisa mengenal sosok Ain? Kita akan berbincang bersama dengan salah satu rekan kerja dari Ain yang sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV, Mas Herlin Setio Nugroho. Selamat pagi, Mas Herlin. Pagi. Mas Herlin, kita bekerja bersama. Saya sebagai presenter dan juga sekaligus menjadi produser, tentu kita punya ikatan juga yang emosional yang sama-sama mengenang sosok Ain. Bagaimana kemudian Mas Herlin mengenang sosok almarhumah Ain selama bekerja bersama di Kompas TV, selama 11 tahun Ain bekerja di Kompas TV? Ya, saya mengenal Ain 11 tahun yang lalu ya. Maksudnya Ain itu orangnya baik,
terus juga ceria, ramah, tadi juga jelasin dia teliti juga orangnya, terus berprinsip anaknya seperti apa. Terus banyak cerita sih, memori dari almarhumah kepada teman-teman semua juga, nggak ke saya doang, ke teman-teman yang, terutama ya teman-teman yang cewek ya, banyak banget kisah juga tentang beliau yang semuanya bilang Ain itu yang baik banget orangnya, ya kan. Terus ya tadi pokoknya, makanya ketika kemarin sebelum pengumuman itu saya memberanikan diri untuk ke rumah sakit Polri untuk benar-benar memastikan bahwasannya itu Oke, baik. rekan saya ibaratnya. Makanya ketika saya bertemu dengan Mas Yogi dan Mbak Rosi, terus beliau bilang bahwasanya iya, yaudah, kita juga tenang sebenarnya. Alhamdulillah udah ketemu juga, ya walaupun dengan kondisi yang seperti itu, ibaratnya udah nggak ada almarhumah, tapi kenangan dari sosok beliau itu benar-benar kita kehilangan banget, saya dan rekan-rekan semuanya pastinya. Oke, kita kehilangan sosok Ain yang selama kita kerja bareng di control room di CR, Ain adalah salah satu yang saya kenal juga perempuan begitu yang dalam tanda kutip ya, ketika bekerja Ain itu selalu siap dalam teliti, itu sudah pasti begitu ya. Selalu senyum, kita bercanda begitu ya, bersenda gurau sebelum memulai on air begitu. Dan ya itu yang selalu saya lihat adalah dia menjadi salah satu perempuan yang cantik ketika di control room. Karena dia selalu memakai lipstik, jilbab yang rapi, bahkan semuanya matching begitu ya, dari jilbab, kemudian pakaian begitu ya. Itu yang kemudian selalu saya kenang begitu. Termasuk juga Mas Herlin, sosok yang teliti, Ain almarhumah, kemudian periang, murah senyum, teliti, punya dedikasi yang tinggi begitu. Tapi apa yang paling diingat Mas Herlin ketika mengenang sosok Ain selama ini yang belum banyak orang tahu sosok Ain? Banyak cerita sih sebenarnya. Biasanya itu kalau kita tugas bareng itu saya selalu bareng sama almarhumah. Kita sampai di stasiun, terus selama di perjalanan kita ngobrol. Makanya saya ingat banget 4 tahun atau 3 tahun yang lalu tuh dia cerita bahwasannya memang dia itu kepingin banget ibaratnya bantu orang tuanya. Jadi kan dia kepengen adik-adiknya juga sukses, makanya dia juga nggak pengen harus stop ataupun berhenti, dia tetap pengen berjuang. Karena sebelumnya rekan almarhumah sempat resign kan, jadi barengan dia kerja. Terus dia cerita sama saya bahwasannya kepengen nih Bang Boy, aku juga pengen itu, cuman aku masih ada tanggungan. Ya kebetulan kan ayahnya pada saat itu adalah kena pencurian kerja kalau tidak salah kan, jadi kita sharing cerita semuanya. Ya udah, selama dijalanin alhamdulillah ya, orangnya juga periang ya kan. Terus terakhir tuh saya ketemu tuh minggu lalu dengan almarhumah kalau nggak salah ya, hari Selasa Pak Rabu. Jadi sip bareng waktu itu, kita pulang bareng. Terus kebetulan saya sebelumnya itu cuti, terus beliau kalau tidak salah ya, dia bertanya tuh, cuti kemana Bang Boy? Terus dia cerita, aku ceritain bahwa saya cuti di rumah Ajain. Emang kamu nggak cuti? Cuti dong. Makanya aku ingat banget dia bilang tuh, aku cuti pengen yang jauh. Dia pengen jauh, terus aku bilang sama dia, ntar nggak bisa balik lagi loh. Enggak, kan ada yang nganterin. Aku baru inget itu. Jadi selama perjalanan aku baru enggak, pada saat pertemuan saya terakhir itu, kalau nggak salah minggu lalu dia cerita seperti itu. Makanya ya, ketika almarhumah mau perjalanan ke rumah, ya udah aku temenin sampai di rumah sakit Polri, sampai ke rumah duka. Apa-apa aku temenin beliau. Aku anggap sebagai pertemuan terakhir. Makanya aku bikin beberapa instan story, aku ceritain, anak cantik ini Bang Boy boncengin yang terakhir ya.
Makanya alhamdulillah juga kita pas sampai di rumah duka, keluarganya sangat kuat sekali, Dis. Baik bapak sama ibunya, dia kuat sekali. Ya mungkin adiknya yang masih belum bisa menerima pada saat kita ke sana pada saat itu. Oke, jadi sosok Ayin adalah sosok yang tangguh juga ternyata ya, dibalik dia yang girly dalam tanda kutip begitu dan selalu siap ketika untuk bekerja. Tapi dibalik itu semua dia juga menjadi almarhumah, menjadi sosok tulang punggung keluarga dan selalu memikirkan keluarga. Ya, teman-teman produser mungkin juga ataupun rekan-rekan yang lain juga kalau melihat sosok almarhumah, orangnya tidak pernah apa kita nyebut ya, tidak pernah baper. Iya. Kalau dia misalnya diledekin ataupun apa, tidak pernah yang apa ya, dia tetap selalu disambut dengan senyum baik. Terus juga orangnya, yang saya ingat beliau itu orang yang paling disiplin dari segi waktu semuanya. Disiplin dalam arti kata ya sesuai dengan ketika dia bekerja, ketika dia di rumah, ketika dia berangkat, orang itu sangat teliti banget dalam sebuah bekerja. Makanya ya mudah-mudahan beliau juga bisa menjadikan apa ya, memori buat kita semuanya, inspirasi buat kita juga semuanya tentang sosok beliau seperti apa. Oke, ini menjadi duka Kompas TV tentu saja. Tapi aku mau tanya dulu, Mas, kapan pertama Mas Herlin dan juga rekan-rekan mengetahui kabar almarhumah menjadi salah satu penumpang yang berada di gerbong perempuan pada saat kejadian pada malam itu? Jadi ketika kita mungkin ada yang di kantor, ada yang di rumah juga ya. Terus kita dapat kabar tentang kejadian tabrakan kereta ini. Terus kita tetap mengambil positif bahwasannya mungkin tidak ada kan. Ternyata setelah kita hubungin almarhumah melalui by phone, terus checklist checklist 2 juga tidak ada kabar dari beliau juga. Akhirnya jam tetap jalan terus sampai jam berapa kita pun masih tetap berpikir positif bahwasannya Ayin itu masih ada, ya kan. Terus akhirnya menjadi salah satu yang selamat. Iya. Akhirnya salah satu dari rekan kita menghubungi keluarganya dan keluarganya pun sebenarnya sudah tahu. Dia ketika saya kemarin ketemu sama adiknya si Ian, dia itu sudah nungguin almarhumah itu 1 jaman baru dapat info dari orang sekitar bahwa terjadi kecelakaan. Akhirnya beliau pulang dulu ngambil handphone terus bareng sama ayahnya untuk mengecek di stasiun Bekasi Timur ada apa. Akhirnya ternyata ada kecelakaan. Terus melihat korbannya banyak, akhirnya adik korban itu mendatangi beberapa rumah sakit sekitar situ. Dan kita rekan-rekan ya cuma bisa berdoa doang, berdoa. Dan membantu juga mencari ya, informasi. Kita beberapa ada yang posting juga di beberapa media platform digital, ya kan. Sampai pagi juga tidak ada kabar. Nah, menjelang agak siangan baru kita mulai agak cemas keberadaan dari rekan kita. Nur Aini pada saat itu. Ya pasti semuanya panik, ada beberapa mungkin yang tidak tidur, ya kondisinya masih macam-macam sih, tapi ya tadi sih saya bilang bahwasannya kalau akhirnya sudah ketemu dan kita juga udah lega sebenarnya, alhamdulillah almarhumah dengan kondisi yang sangat bagus. Baik. Oke. Karena kemarin juga di Rumah Sakit Polri begitu kan, Mas Herlin dan juga saya juga mendampingi proses serah terima begitu bersama dengan juga pemimpin redaksi Kompas TV, ada Mas Yogi juga di sana, kemudian semuanya berjalan dengan lancar begitu ya. Adik dari almarhumah juga sempat bercerita ya, Ayin itu sudah sempat WhatsApp ya, sudah sempat mengabari adiknya agar dijemput di stasiun. Betul. Pada saat dirinya di stasiun Bekasi. Begitu ya. Itu adalah komunikasi terakhir bersama dengan adiknya. Iya. Setelah itu tidak ada komunikasi sampai akhirnya adik dari Ayin itu mengetahui ada peristiwa kecelakaan kereta api. Iya, betul. Jadi ketika ya karena kondisinya adiknya juga mungkin udah lelah juga ya, capek dari semalam. Kita juga support Disti dan rekan-rekan semuanya. Terus saya pun cerita sama adiknya itu ketika di mobil kita,
ya kita nganggap tuh kita bertiga, Ain itu masih ada di dalam. Oh iya, saya ingin cerita dulu kalau kita gitu teman-teman itu mendampingi di Rumah Sakit Polri sampai kemudian serah terima jenazah begitu ya kepada pihak keluarga, dan Mas Herlin adalah salah satu sosok dari rekan kerja Ain yang juga mendampingi Ain di ambulans menuju ke rumah duka bersama dengan adik dari almarhumah Ain. Ada cerita apa di sana? Apa ya, maksudnya di mobil ya akhirnya Di ambulans itu? Di ambulans itu karena saya berdua sama si Ian ya, terus ada rekan juga dari Kompas, dari HR. Jadi kita seakan-akan Ain itu masih ada sih, kita bertiga. Karena kondisi si Ian kan udah drop banget. Terus Karena sudah dari udah berapa malam ya? Kayaknya saya ngobrol sama si Ian juga, cerita tentang sosok almarhumah seperti apa. Dan beliau juga sama sebenarnya ceritanya. Dan kita juga cerita dengan ya almarhum, jadi saya berpikir bahwasanya almarhum itu masih ada di situ. Tapi ada satu permintaan dari adiknya pada saat itu yang dia memang punya Ain tuh almarhum punya rencana untuk pengen beliin dia sesuatu. Saya lupa apa pada malam itu, saya lupa beli apa dia beli apa. Jadi itu yang masih berkenang di adiknya pada saat itu kan. Jadi dia selalu bilang, tapi saya lupa pada saat itu dia ngomong apa. Tapi ada yang keinginan untuk hari ini berarti kan, lusa dia mau dibeliin sesuatu sama almarhumah pada saat itu. Seharusnya sudah dibelikan begitu ya. Tapi kemudian takdir berkata lain, Ain sudah berpulang begitu ya dengan tenang, begitu dengan tentu ini menjadi kehilangan bagi kita semua begitu. Termasuk juga saya baru mengetahui ketika melihat grup pada saat keesokan harinya begitu, karena kan itu tanggal hari Senin ya. Nah, kejadiannya hari Senin begitu ya, dan ternyata Ain menjadi salah satu penumpang di gerbong di sana begitu. Ya kita tuh bercanda, bersenda gurau begitu kan. Ain ini adalah sosok perempuan yang tidak baperan. Betul. Gitu ya. Ain, saya ingat betul begitu ya, Ain bilang, iya kalau HP-ku sepi Mbak Adisti, karena nggak ada yang WhatsApp, nggak ada yang telepon. Dari peristiwa itu kan, kita teleponin Ain terus, tapi nggak diangkat sama Ain. Dia pun pernah bilang tuh ke rekan-rekan teman-teman ya, maksudnya teman-teman di control room, bahwasannya ada beberapa yang kepengen banget main ke rumahnya dia pada saat itu kan. Karena cuma kan berpikir jauh tempat bla-bla seperti apa kan. Tapi akhirnya kita tuh semua dikumpulkan sama almarhumah di situ, bahwasanya berkumpul, benar-benar berkumpul. Benar-benar berkumpul dari teman yang lama sampai teman-teman yang baru, rekan-rekan dia yang dulu pernah main bareng, akhirnya benar-benar dipertemukan oleh almarhumah ini di kediaman beliau. Makanya apa ya, kita benar-benar kehilangan banget sosok Ain, seperti nggak percaya sebenarnya sih Dis, ya kan? Tapi ya ini sudah menjadi jalan ya, ibaratnya ya, menjadi jalan, menjadi takdir. Ya tentunya kita cuma bisa mendoakan, terutama keluarganya almarhumah supaya lebih kuat ya. Oh ya, satu permintaan, semalam saya baru dapat kabar bahwasannya ada permintaan dari ayah beliau, minta tolong kalau nanti masih ada barang-barang almarhumah yang ketinggalan, terutama di TKP ya, pengen banget untuk bisa balik. Salah satunya adalah telepon. Betul. Telepon genggam. Telepon, tas, sama dompet. Jadi pengen banget, karena adiknya tuh pengen banget melihat foto-foto dia terakhir di dalam handphone itu. Jadi Ain tuh punya 2 adik, satu sepupu, ya, si Ian, satu lagi kalau nggak salah namanya Putri, dan sepupunya dia. Ya syukurnya kedua adiknya itu alhamdulillah udah pada bekerja semua. Ya jadinya ya sebenarnya kenangan terakhir ya ini sebenarnya ya jalannya seperti. Oke, dan kita lihat bersama rekan-rekan dari Kompas TV
dan juga ada pemimpin redaksi dari Kompas TV, ada Yogi Arif Nugraha. Mas Yogi juga sudah mulai bersiap tampaknya untuk bisa melakukan prosesi persiapan untuk pemakaman dari Ayin. Kerabat dari Ayin, rekan-rekan Kompas TV sudah ramai di rumah duka untuk menghantarkan almarhumah Ayin ke peristirahatan terakhirnya. Itu adalah adik beliau, Putri. Oke, nanti kita akan update lagi bagaimana situasi dan juga kondisi dari prosesi pemakaman dari sahabat kami, Ayin. Jadi tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.